Oke, Prof. Menarik sekali, Mande. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya tanya. Pertama, masalah comfort tadi. Comfort, saya ingin tahu betul ada detailnya nggak? Itu yang menurut asli. Asli itu kira-kira berapa persen? Kemudian latar belakangnya itu comfort itu kenapa? Nah, saya yang tahu yang comfort itu Profesor Jeffrey Lang dari Profesor Matematik dari Universitas Kansas University itu ya. Nah, itu yang comfort karena dia mempertanyakan kenapa ada penderitaan di muka bumi ini. Apakah Tuhan tidak adil dan sebagainya. Ya, saya udah lihat videonya itu. Jadi comfort orang itu karena berteman kah atau karena memang pergi habis apa 11 September itu ya peristiwa itu yang keinginan orang ingin besar ya. Nah, sekarang masalah comfort. Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, saya mungkin menawarkan tadi kan banyak kegiatan di Muslim Amerika. Nah, mungkin saya melihat tadi ada Tasin, ada apa sebagai penjual obat ya kita penjual, kita memarketingkan Pak. Kami punya program gramatikal Al-Quran. Yang saat ini kita baru menyentuh Siar Montreal. Nanti mungkin kami minta juga dari Siar Montreal ada Ibu Ida, ini saya lihat ya. Nah, bagaimana kalau karena jadwal Amerika dan Kanada kan nggak jauh beda ya. Bagaimana kalau kita gabungkan program kita ini yang sekarang kita eksis di Siar Montreal bersama Ibu Ida Rafika dan Bapak Bu Hananti, ada beberapa orang yang di Montreal. Nah, jadwal Montreal yang Amerika ini berapa jam bedanya, Bu Mande? Oh, itu kalau dihitung dari mana gitu ya, Pak ya? Dari Indonesia. Dari mana, Pak? Dari Indonesia. Dari, Montreal dengan itu bedanya dari, berapa? Dari Indonesia. dari Sekarang Indonesia. sekarang di Montreal jam berapa ini? Saya tanya Bu Ida Rafika. Bu Ida Rafika, Bu Saya Ida kurang Rafika tahu karena saya nggak hafal itu, Pak ya. jam berapa sekarang Bu Ida di Montreal? Jam 7 udah lewat 28 sore. 7.28. Kalau di Amerika jam berapa, Mande? Mungkin hampir sama kami. Saya itu jam setengah Di 8. Ottawa, Bu. Ya, saya di EST. Ottawa. Oke. Di lurus yang New York. Gini Oke. Kalau dari New York itu lurus, memang kita sama itu, Ibu. Karena New York itu Eastern Time. Karena di Amerika ini waktunya itu bedanya ada 5 macam waktu, Bapak, Ibu semua gitu ya. Ya. Ini nggak perlu lah ya kalau saya masuk ke sana lagi nggak usah lah. Oke. Jadi gini ya, Mande. Kami punya program gramatikal Al-Quran yang kita bisa memantulkan dengan cepat. Nah, kayak gitu. Kita tadi kan ada Tasin, ada apa. Andai saja ada dari komunitas Mande ingin memahami Quran secepat dengan metode gramatikal Al-Sani, kami nawarkan itu. Nah, itu aja 2 poin itu dari saya, Mande. Makasih, Mande. Saya kembalikan ke Prof. Silakan, Prof. Silakan Mande, jadi pertanyaan tadi tentang yang comfort itu, Pak. Atau mu'alaf ya. Ya, mu'alaf. Silakan Mande. Oke, terima kasih Bu Rizal. Pak Khair Anwar, ini nama Padang begini. Convert, pertama tentang convert ini Pak ya, sebenarnya convert itu tidak tepat istilahnya. Karena semua kita itu dilahirkan itu Muslim dari ibu kita. Cuman di luarnya itu saja kita mengatakannya revert. Cuman jarang dipakai gitu, orang sukanya cepatnya convert, tapi revert. Kembali lagi kepada Islam. Kembali ya. Jadi kembali tempat Ibu Pertiwi ya. Kemudian tentang alasan-alasan ini, itu macam-macam tergantung pribadi gitu ya. Seperti saya dengan suami saya itu terus terang aja dia itu nggak ada apa. Saya itu masuk Islam memang karena mau menikah dengan dia, kata dia. Diwawancara itu dulu ya waktu kami mau menikah. Ya itu bisa ya. Dan lagi ada yang jeleknya dulu ya. Orang-orang Middle Eastern itu dulu itu kan susah Bapak untuk tinggal di Amerika sini gitu ya. Jadi mereka itu menikah dengan anak Amerika begitu supaya dapat tinggal di sini gitu ya. Nah, kadang-kadang itu di-abusive. Maksudnya itu dia tuh mungkin nggak benar-benar menikah, pokoknya dapat status saja jangan menikah, bisa tinggal di sini. Itu ada lagi ya, itu sudah 2 cara gitu ya. Kemudian orang yang benar-benar belajar sebelum 911 itu ada banyak sekali juga, tapi nggak banyak lah ya, yang benar-benar ingin mengetahui, mempelajari Islam ini. Macam-macam caranya. Banyak kita dengar cerita-cerita gitu ya. Dia itu memang belajar Islam benar-benar, pergi ke Mekah, ke Saudi Arabia, begitu-begitu ya. Itu yang sebenarnya. Kemudian sesudah itu yang 911 tadi,
di mana 911 itu membuat mereka itu tertanya-tanya, teroris ya yang membom New York gitu-gitu kan. Jadi di sana mereka bertanya bagaimana ini, apa sebenarnya Islam ini ya? Dia tuh pengen tahu apa Islam itu. Dia mikir sendiri, jangan ditanya ke orang Islam. Teroris itu katanya Islam, tapi dia teroris. Nah, makanya orang itu orang yang pintar, orang yang berilmu itu, yang masuk Islam itu memang mempelajari dari Al-Quran dan hadis-hadis, sudah jelas ya dibimbing oleh orang-orang Muslim kita begitu. Nah, kemudian ya itu sudah 4 kategori ya, Bapak ya. Nah, kira-kira begitu deh yang kembali jadinya mu'alaf begitu. Mungkin karena ekonomi juga ya. Mungkin mau ke Indonesia, ada masuk Islam juga. Itu lagi banyak lagi zaman sekarang itu. Sesudah itu apakah dia jadi Muslim? You don't know. Banyak kejadian bapak-bapak yang bapak-bapak nggak tahu juga ya tentang Muslim Indonesia, Muslim di sini gitu. Kemudian tentang gramatika ini pelajaran Al-Quran tadi ya, kita itu di sini sudah dalam, sudah banyak sekali kegiatan ini. Juga kita join dengan orang di Kanada, saya lupa ya, karena gitu ya. Jadi di sini itu sudah ini, saya itu nggak berwenang Pak ya, cuman kelihatan oleh saya itu bisa nanti meng-approach-nya itu sebenarnya banyak jalan sih untuk meng-approach-nya itu. Bisa juga orang Montreal itu ke tempat kita, itu dekat. Karena di sini setiap tahun itu ada yang namanya Indonesia Focus, itu diundang orang-orang yang kita jelas gitu ya, diundang untuk seminar. Seminarnya dalam saintifik segala macam, bukan agama gitu ya. Tapi maksud saya kesempatan kalau mau ke sini gitu. Kalau saya lihat program-program di IMSA Muhammadiyah itu tuh sudah kuat sekali, Pak. Guru-guru kita itu orang yang paten-paten gitu ya, tetap tidak menutup kesempatan. Siapa tahu itu bisa saja. Sekarang kami join dengan orang-orang yang Kanada itu yang dekat-dekat itulah. Montreal itu dekat juga sih itu. Nah, jadi mungkin harus ada approach-nya ya nanti. Kalau saya sendiri itu melihatnya sekarang itu kesempatan itu kecil karena IMSA itu sudah kuat sekali, strong sekali tentang pembelajaran ini, gitu ya. Bukan saya tidak menutup kesempatan, tapi ingat barangkali ibu-ibu tahu begitu ya. Mulai dari belajar Al-Quran, menghafal, belajar bahasa Al-Quran, pokoknya banyak kegiatan kita gitu. Begitu bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kita nggak ada salahnya. Tapi ini deh Pak. Ya begitu bapak-bapak, maaf saya mengatakan yang seadanya gitu. Silakan Bu Bapak Rizal. Mande. Mungkin gini Prof, kita kan belajarnya via Zoom, jadi nggak mesti harus ke sana. Jadi kan kayak di Sierra Montreal, kita mengajarnya via Zoom. Nah, biasanya jadwal kita Sabtu dan anak. Kelebihan kita kita mendeliverinya pakai bahasa Indonesia sehingga gampang dipahami. Kalau dari pihak lain saya lihat pakai bahasa ya Nausaraf itu aja bedanya sehingga metode kita sangat gampang dipahami. Jadi sebetulnya sekarang Sierra Montreal tertarik aja. Tapi nanti ya lagi, kita beri kita adakan kontak nanti Bapak. Oke. Kita lihat dulu nanti ada. Syukran Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Rizal, terima kasih Mande. Jadi Amerika itu suatu negara yang besar ya, daratannya itu 4 kali daratan Indonesia. Jumlah penduduknya 335 juta ya. Cuma yang Islam tadi disebut 1,1% atau 1,1% ya. Atau 3,45 juta. 3,5 juta. 3,45, 35 sudah menaik cuma terus. Di sana ada masjid. Saya coba cari lebih dari 2.700 lebih masjid. Nah, itu. Baik, kita terus ke yang lain yang ingin bertanya. Ini Ibu Nurbaiti mau bertanya ke Ibu Nurbaini. Silakan. Adik kakak kita. Ya. Silakan Bu Nurbaiti. Iya, terima kasih Pak Moderator. Kemudian saya minta izin sebentar Bu ya. Saya ini
sahabatnya Nurbaini ini panggilannya Ben, saya panggilannya Bet. Ingat bernostalgia sebentar, Ustaz. Silakan Bu Betty, Bu Bet. Silakan Ben dengan Bet, silakan Ben dengan Bet. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bet Nurbaiti Harun, jurusan farmasi. Hey, my goodness, this my friend. Masya Allah, subhanallah. Itu teman saya. Oh nih, Bet. Di Jambi ya? Ya, benar. Adiknya dokter ini. Abidin Harun, Om Har. Ya. Masya Allah. 50 tahun ya. Berapa tahun ini? Lebih lagi. Kita baru ketemu di Zoom Al Hasani yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dari Amerika sana dipertemukan. Kita lagi, Bet. Jadi Bu Nurbaiti udah berapa lama nggak jumpa ini? Iya, saya 50 tahun. Sudah kita selesai ya, udah pergi masing-masing pergi. Kami berbeda jurusan, Pak Ustadz. Satu fakultas beda jurusan. Ben jurusan kimia, saya jurusan farmasi. Nah, saya mentoknya cuma di apoteker. Ben ya sudah melanglang buana ke luar negeri. Iya. Oh, different. Dipertemukan di sini ya? Dipertemukan di Al Hasani, benar kata Bu ya. Mempertemukan pasien dengan dokter, kakak dengan adik. Ini tetangga dengan tetangga. Aman memang penangkan. Banyak di sini, Bu. Kisah-kisah haru yang udah lama nggak jumpa, jumpanya di Al Hasani. Alhamdulillah. Berkah pagi ini, Bu Nurbaiti. Dan Bu Nurbaiti ini, Bu Mande, adalah peserta kita yang masuk tua. Beliau 78 umurnya, Bu Nurbaiti? Ya, saya sekarang masuk 7. Mungkin setara lah barangkali. Kira-kiranya gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita sambung, Ban. Ini waktunya untuk ya. Terima kasih Bu ya. Saya cuma Sama-sama. Nurbaiti ini peserta Al Hasani yang paling semangat dia. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Nostalgianya tidak ketemu selama 50 tahun ya, sama-sama dari Padang. Kita masuk dulu ke kolom chatting. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Joko, kelas malam. Assalamualaikum. Seperti apa pandangan orang-orang Amerika yang non-muslim barangkali ya terhadap muslim di Indonesia serta pandangan mereka terhadap negara Indonesia secara umum? Itu pertanyaan dari Pak Joko. Silakan Ibu Mande. Oke, Ibu Ben aja lagi, Pak. Oh, Ibu Ben aja. Mande Ben ya. Terima kasih Pak Joko. Ini pertama pandangan non-Muslim ya. Kita harus label yang jelas non-Muslim atau Muslim Amerika. Kalau non-Muslim Amerika terhadap Indonesia, pokoknya orang Amerika ini pandangannya ke Indonesia itu besar sekali. Especially orang Muslimnya. Orang Muslim di sini itu ya, orang Amerika gitu ya, Indonesia ini adorable. Pokoknya di mata orang Muslim, Indonesia ini sangat tinggi. Di haji itu dilihat, orangnya pergi organize, sangat besar jumlah persentasenya. Dulu 95, sekarang 87, 83 sekarang ya Indonesian Muslimnya. Mereka itu bukan main. Tetapi kalau Nurbaininya kan cuma satu yang aktif di masjid sini gitu ya, adorable, pokoknya segala itu percaya segala itu ke Nurbaini. Tetapi yang lain-lain itu yang ininya tentu ada juga ya, nggak semua kacang itu bagus gitu ya. Jadi pokoknya umumnya pandangan orang ke Indonesia tinggi. Gitu. Non-Muslim, walaupun Muslim, banyak itu orang-orang yang datang ke Indonesia kan menikah, baik Muslim maupun non-Muslim. Tujuannya tentu tergantung mereka. Ada orang yang karena cinta Indonesia nih. Siapa yang nggak cinta Indonesia sekaya itu dan seindah itu? Ya, orangnya ramah-ramah. Orang kita ini ramah-ramah, Bapak. Beda dengan orang-orang asing begitu. Adalah ceritanya itu. Ya, kenapa menjadi orang peramah dan happy begitu? Kemudian, nah begitu. Kalau pokoknya tinggi deh pandangannya. Terhadap Islam Indonesia, terhadap orang Indonesia, pandangan orang semuanya tinggi.
non-Muslim dan Muslim. Begitu Pak Joko. Baik, Pak Joko cukup ya. Pak, masih ada komentar Pak Joko, silakan. Begini Prof, maksud saya kalau kita perhatikan kan justru orang-orang Indonesia sendiri yang sepertinya kan sekarang ini kan banyak berkembang seperti Islamfobia gitu, banyak bahkan orang-orang Islam sendiri yang mungkin tanda kutip ya, mereka kadang-kadang seperti orang anti Islam gitu. Nah ini bagaimana dengan orang Amerika terhadap Muslim yang ada di Indonesia begitu? Oh. Gitu ya. Oke, gitu Pak ya, ini lebih jelas ya. Tentang Muslim fobia ini, itu semua orang itu tergantung seperti saya bilang tadi ya, ada orang-orang yang hatred, benci, marah kepada Muslim ini. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena Islamnya, karena mereka tidak suka orang asing ke sini. Itu juga ya, seperti Donald Trump selalu menghina orang Islam, selalu hatred, selalu pokoknya itu ya, diskriminasi. Donald Trump itu. Kemudian ada juga orang-orang yang lainnya begitu juga, yang sepaham, yang paham-paham begitu. Kalau kita, sorry, nanti marah kalau dibilang, namanya kita redneck, kita itu orang kampung yang nggak ada terpelajar. Begitu orang yang begitu. Tapi orang-orang intelektualnya, itu. Jadi Islamic phobia ini terhadap orang-orang Islam Indonesia itu, seperti saya bilang itu ya, enggak ada yang, tidak ada yang negatif itu, kecuali orang-orang yang saya bilang tadi. Iya, oke. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Jadi sepertinya terjawab Pak Joko. Positif. Terima kasih Bunda. Makasih. Lanjut Prof. Baik, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu Ben tadi. Kita masih ada yang raise hand di sini saya lihat. Silakan Bu Murni Yetri. Silakan Bu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum Mande. Waalaikumsalam Mande Murni. Sayang Pak Buya Rizal, sayang Mande Ben tadi nggak menyorot rumah beliau. Di rumah Mande Ben kok banyak figura rumah Minang. Di mana di rumah beliau di Amerika? Iyo. Alhamdulillah. Ada beliau juga punya halaman luas tuh, sering melakukan lagu Indonesia Raya kalau 17 Agustus. Gitu. Bu Murni udah pernah ke sana? Kami kan ini kan ketua kami nih Mande Ben ini Bu ya. Kami pernah ke Langkisau baru ke Villa Bu Ben di puncak Langkisau Bu ya. Oh. Di Painan. Nah, Mande Ben ceritalah dikit tentang tuan kita Pak Rap Bu Mande Ben. Dari segi mananya Mande Murni? Ya beliau bagaimana ya sebagai Muslim tadi yang istilahnya bukan return ya, kembali ke Muslim atau ya kembali ya. Saya river. Comeback ya. Kalau restart itu kan mengganti. Awalnya kan kita convertnya mengganti ya. Iya. Revert. Oke. Begitu saja Mande Murni. Tenangkan buangnya mana kok. Oke, tentang ini ya, dari awal kita itu dulu itu cuma berteman gitu ya, berteman. Dia itu pernah dulu Indonesia, dia tahu orang Indonesia ini sangat konservatif, nggak enak, apalagi zaman dahulu ya dengan anak pokoknya begitu. Anyway, waktu itu dia masuk Islam itu, jadi gimana awalnya gitu ya? Oh gini, oke. Waktu saya mau pulang itu, rupanya dia itu berminat begitu ya, dengan itu. Jadi katanya, oh kamu nggak usah pulang, kata dia. Kita di sini saja menikah dengan saya. Saya bilang, no way Jose, tidak usah ya, dalam bahasa Indonesia gitu ya, tidak usah ya. Kalau kamu memang itu, kamu harus belajar Islam dulu, harus masuk Islam dulu, harus melamar ke orang tua saya, harus kalau orang tua saya semua setuju, mama itu setuju, baru kita kamu masuk Islam menikah secara Islam secara menang di Indonesia gitu ya. Jadi semuanya itu diladenin beberapa tahun gitu ya, kemudian gitu dia datang itu. Sebelum itu saya tinggalkan Yusuf Ali ini Quran yang terjemahan bahasa Inggris kita. Orangnya membaca buku segala buku. Jadi pelajarannya itu dengan membaca itu membentuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi waktu setelah masuk Islam itu dia memang stop semuanya. Kan orang
Amerika ini minum itu, student apa segala itu orang minum. Tapi sesudah dia masuk Islam itu stop semuanya, tidak minum, tidak makan-makan yang segalanya gitu, dan sholat. Sholat itu belajarlah waktu ini ada sekolahnya itu. Walaupun begitu, saya itu mendapat tantangannya ini sekali. Dia tuh banyak bertanya kepada saya, kenapa orang Islam itu salatnya itu membacanya itu aja terus ulang aja begitu ya, begitu. Pokoknya banyak deh pertanyaan itu. Saya itu sebenarnya tahu, bisa saya menjawabnya begitu ya, tapi saya nggak bisa keras gitu ya, nggak bisa agak keras jawabannya. Nanti kalau dia kalau karih nanti patah gitu ya, harus. Jadi menasihatkan oleh ada rektor saya dulu itu juga sekolah di sini. Dan anggap saja, kenapa dia itu pertama Natal dia itu mau punya pohon Natal. Saya bilang enggak gitu. Itu katanya tidak ada urusannya dengan agama, itu tuh bisnis yang lebih begitu katanya. Itu tantangan yang berat bagi saya. Saya tuh enggak mau. Saya tanya sama teman-teman saya gitu ya. Terus kata Pak Maris yang gubernur dulu itu kan, Ben, anggap aja itu kita celebrate Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa katanya gitu ya. Jangan dikerasin. Jadi akhirnya ya saya adakan pohon Natal itu. Guys, siapa yang paling banyak menghiasnya? Saya gitu ya. Gitu. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Jadi harusnya itu dibiarin gitu ya. Next year-nya, tahun depannya, dia tidak ada lagi. Semenjak itu dia tetap puasa, tetap sebagai Muslim begitu, dia juga mensupport kemusliman saya, gitu karena susah juga dulu itu begitu ya. Begitulah belajar yang ini. Kalau saya kan tidak mengajar tajwid ini ya di Sunday School di sini gitu. Nah, nanti dia belajar dari saya, itu dengan anak-anak itu, dia sendiri besar gitu. Nah, kadang-kadang saya tuh kan ini, saya pushi gitu ya. Ralph, namanya Ralph gitu ya. Baca ini, Ralph, baca itu. Dia nggak mau, dia tuh nggak mau pantang begituin. Jadi satu kali hari, dia baca Al-Fatihah itu udah lama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dialek dia gitu, Masya Allah, saya bilang, rupanya dia itu. Karena dia tuh nggak membukanya dengan bersuara gitu ya. Terus jadi kata dia, kalau kamu mengharapkan saya sebagai ustadz, memang enggak kan mungkin, kata dia ya. Kamu itu belajar dari kecil, kata dia itu. Kan juga banyak yang convert, yang revert, yang convert ini, yang revert itu yang jadi ustadz itu. Ya itu enggak ada bakat ustadznya itu enggak ada. Ya gitu. Cuman alhamdulillah segalanya insya Allah. Raf itu menjadi role model bagi teman-teman kita di sini. Karena banyak orang-orang Muslim yang jadi convert itu, revert itu ya, enggak, dari segitu nanti. Nah, yang minum, yang begitu. Bahkan di orang-orang kita itu yang terangkul oleh dia. Oh no. Jadi orang ini itu. Sekarang kita sama-sama ada pensiun ya. Jadi ini azan itu langsung salat sekalian. Kalau saya terlambat dia ini itu. Kalau saya jadi pokoknya insya Allah. Cuman kata dia, kalau kamu mengharapkan saya sebagai ustadz, mungkin enggak kayak gitu. Jadi alhamdulillah secara dia convert, dia disayangin semua orang di masjid kita itu sebagai board member begitu. Aktif sekali dan dia itu orangnya lebih dari Indonesia. I'm serius. Jiwanya itu pokoknya begitu deh. Alhamdulillah. Yang mujinya suami istri ya. Tapi begitu deh. Mande murni. Tambahin sedikit Mande. Waktu kan kalau melihat di Amerika Muslim limited lah ya. Waktu orang ke haji itu bagaimana pandangan beliau terhadap Muslim di sana? Melimpah ruah orang Muslim. Bagaimana Mande Ben? Oh dia tuh positif. Dia tuh selalu positif. Kita ke haji tahun 2006-2007 begitu ya. Pokoknya dia tuh positif nggak ada celahnya, dia nggak ada mencela sama sekali, karena dia tuh membaca segala itu dia baca, dia gitu. Ya, insya Allah. Udah tahu semuanya ya, Buya. Ada satu lagi kelebihan Mande Ben ini, kalau sholat tepat waktu itu memang sudah ngeliat langsung di Udang Kisau. Nah, Mande Ben kalau di Amerika tuh suka menampung mahasiswa-mahasiswa di rumah beliau, Buya. Alhamdulillah.
Aduh, Mande Murni. Kita tampung jamaah kita di sini. Silakan, ini sebagai undangan ya. Silakan mau ke sini. Minta ininya dulu, permitnya, izinnya dari Buya Rizal. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke. Murni nih, ajak Murni. Ya, insya Allah. Ya benar Bapak. Saya itu ya, walaupun saudara atau enggak itu, siapa yang bisa kita salurkan, kita salurkan begitu. Mau misalnya sekolah atau gimana. Sebisa yang kita bantu misalnya ya. Misal paling kurang ini memberikan jalan. Memberikan jalan. Itu kesempatan banyak sekali sekarang. Tergantung kitanya lagi. Berminat atau enggak. Ya. Pokoknya jalan itu banyak. Untuk anak-anak cucu-cucu kita lagi nih Bapak-Bapak. Insya Allah. Ya begitu aja. Baik, terima kasih. Pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua. Nah, kita lanjut karena masih sudah hampir jam 7, jam 6.52. Prof. Ya, saya lihat masih ada Ibu Sispa Yeni. Silakan Bu. Bu Sis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mande Nurbani ya. Alhamdulillah senang banget ya dengar pengalaman Ibu. Ikut bangga banget Mande bisa sampai di sana ikut scholarship dan macam-macam. Semoga banyak anak Indonesia juga yang bisa ikut seperti Ibu ya. Semoga ya di Al Hasani ini Bunda Mande bisa ikut memberikan info-info tentang scholarship di sana. Apalagi tadi Mande sudah bisa menjadi tempat anak-anak dari sini untuk belajar di sana. Yang saya ingin harapkan dari Ibu ya, harapan ini ya, kalau dari cerita Ibu, saya sudah paham kayaknya Ibu wow banget gitu dengan usia segini masih ilmunya itu banyak yang masih bisa di-share ke kita semua. Yang saya harapkan adalah mungkin ya ini ada kemungkinan Bunda kan sibuk dengan care tadi ya dengan kegiatan Islamiknya. Mungkin bisa membawa Al Hasani ini ilmu terjemah Qurannya bisa dibawa oleh Ibu oleh Mande untuk orang-orang di sana dan anak-anak muda semuanya. Itu aja mungkin Mande ada kemungkinan bisa berkembang lebih baik di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan komennya Bu Ben tadi. Langsung ya. Ini tentang care. Saya itu tidak ada ilmu tentang care, cuman kita itu tahu karena itu diedarkan gitu ya. Tetapi tentang bagaimana yang jelas care itu sebagai advokat kita gitu ya. Jadi untuk mempelajari kalau kita menjadi jadi gurunya juga bisa itu ada trainingnya gitu ya. Cuman saya itu tidak aktif di care. Di daerah kita ini yang langsung aktif itu di interfaith. Di interfaith itu bagian dari care tadi seperti saya bilang, itu gabungan dari segala faith agama-agama itu ya, kepercayaan, segala kepercayaan orang-orang itu kita bergabung begitu. Nah, itu memang dulu saya ikut di dalam grup itu. Tapi sekarang saya tidak aktif lagi, banyak alasan, pergi ke Indonesia setiap tahun lama-lama, mengaji juga enggak lagi di masjid gitu ya segalanya. Nah, jadi itu. Tetapi tentang care ini itu bisa kita pelajari dan bisa bagaimana semaunya kita gitu ya, bagaimana kita yang tertarik. Kemudian tentang membawa anak ibu, anak Pak Hasani begitu ke Amerika sini, bisa saja sambil menyelam minum air itu bisa saja. Nah, tergantung kepada banyak jalannya. Ya, misalnya di pesantren kita ada Samsi Ali, right? Kalau bapak-bapak mau Samsi Ali berbicara di sini di Hasani itu bisa kita undang. Gitu ya misalnya. Jadi misalnya jembatannya misalnya, mau belajar pesantren ke sini, sebenarnya itu kebalik ya. Di sini pesantren lebih orang dari sini belajar ke sana. Tapi ini untuk jembatan ke sini itu bisa saja tentang belajar Al-Qur'annya itu, kalau belajar Al-Qur'an itu mungkin di Indonesianya lebih banyak pesantren-pesantren, sekolah spesial,
Tetapi kalau mau ke sini, kenapa enggak? Itu bisa saja, Ibu. Dengan demikian dia juga merubah hidupnya nanti, meningkatkan kehidupan dia. Itu bisa saja. Misalnya sekarang dia di mana? Masih di mana? SMA, udah fakultas atau gimana? Sebenarnya kalau untuk terjemah Al-Quran gramatikal Al-Hasani itu kan boleh usia berapa saja. Masalahnya adalah waktu ya. Kalau mereka bilang I don't have time, itu kan tidak ya. Mungkin ya mereka, apalagi kayak di Amerika kan mereka sudah punya schedule fix mau ngapain hari itu kan. Nah jadi ya hanya time-nya aja Ibu. Usia sih dari usia SMP juga bisa kalau they like Arabic kayak gitu kan, ini kan tulisannya pakai tulisan Arab gitu kan. Jadi bagaimana mereka while they reading Quran they can understand automatically gitu Bu, pada saat membaca translation, they don't need to read the translation. Jadi they can understand automatically pada saat they read the language of Al-Quran, right? The language of Al-Quran. Yes. Yang the language Al-Quran ini tarafnya masih kami taraf ibu-ibu ya, gitu. Oh, anak-anak ini maklum lah anak-anak mereka dari awal gitu ya, ada juga memorize gitu, itu ada, tapi yang begitu belum. Kita ada punya metode di Mandeh Mina Mancanegara yang namanya Samba ya. Metode Samba ini yaitu belajar bahasa Arab itu bagi anak-anak ini dalam satu berapa murni yang gurunya itu ini Dr. Eli Maliki itu di Jeddah, orang Solo, orang Kenari yang mendirikan sekolah Muslim Indonesia di Jeddah. Jadi kami di Mandeh Minang Mancanegara punya pengajian, right? Kajian. Sekarang ini dalam memproses buku itu. Itu orang-orang di Indonesia sudah banyak meminta buku Samba itu lagi dicetak begitu ya. Ini untuk anak-anak kecil. Mulanya anak kecil, tapi kami juga mau belajar membeli buku itu gitu ya. Dalam berapa katanya satu bulan berapa gitu bisa mengerti bahasa Arab sekalian gitu. Jadi belajar bahasa Arab menerjemahkannya. Dengan demikian nanti dia bisa mempelajari dengan gampang ini Al-Quran. Kami ibu-ibu, guru saya itu justru dari Indonesia. Kami belajar kitab Imam Ghazali, right? Arab Gundul, right? Guru saya itu dari Jogja, Dr. Talkis, dia tuh tamat Mesir juga, di Malaysia gitu. Nah, kami itu mengambil Ustadz Talkis mengajar di Muhammadiyah Group. Saya bukan Muhammadiyah orangnya, tapi grup kita itu semuanya masuk aja demi belajar. Kita belajar ini Gundul, Arab Gundul, ya translate juga gitu ya, pokoknya bahasa Arab segalanya gitu. Ini untuk ibu-ibu. Jadi yang saya maksudkan itu begitu. Ya, mungkin saya tambahin dikit, Bu Mande. Metode kita different from the other. Berbeda sekali. Mungkin saya tahu kita presentasi dulu via Zoom. Karena kalau materi lain, Bu, itu dalam bahasa induknya bahasa Arab. Sehingga ada sedikit kendala dalam memahaminya. Kami sudah punya pengalaman banyak, dan captive market kami memang orang-orang yang sains, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang punya profesi. Sehingga kami sampaikan, kami mengatakan delivery materi ini dalam bahasa Indonesia utuh. Sehingga mereka tidak dibebankan dengan bahasa-bahasa Indonesia Arab. Kalau belajar bahasa Arab untuk memahami Quran zaman sekarang, itu agak sedikit ada deviasi. Nah, kita kembali ke teks aslinya di saat membaca ayat Al-Quran, kita langsung memahaminya. Dan Al-Quran itu very easy. Sangat mudah. Nah, kami menemukan sebuah metode yang mudah untuk memahamkan. Kalau kita ke pondok pesantren, memang mereka usually biasa-biasa aja, seperti bagaimana mereka belajar seperti itulah. Nah, kami membuat sebuah terobosan. Saya seorang akuntan yang menyusun metode ini yang sedikit different from the other. Jadi berbeda, Bu Ina. Mungkin si Bu Sispa tadi, kami mungkin dari siar Montreal ya, bisa sedikit kita mungkin bagaimana cara kita atur bagaimana approach-nya sehingga ada waktu kita presentasi dulu. Nah, setelah presentasi mereka mungkin merasa oh ini beda nih dengan yang lain sehingga ada minat mereka. Nah, gitu aja mungkin Mante. Kita bikin semacam MOU dulu ya, kita cari waktu lah nanti untuk presentasi. Nah, gitu mungkin Bu Sispa ini ya. Sehingga biar cicipin dulu, oh ya ternyata nih menu ini beda loh. Rendang selama ini memang rendang, tapi ini rendang spesial loh ini. Nah, gitu Bu.
Gitu Man ya. Oke ya. Maaf Bapak ya. Saya sendiri sebenarnya berminat ikut aktif di Al-Hasani ini. Itu saya benar, makanya saya join sekali itu. Cuman waktunya itu, Bapak, maaf, saya itu berhenti belajar dengan grup Muhammadiyah itu karena organisasi saya ini sangat menyita waktu saya gitu. Nanti sebentar lagi saya serahkan kepada yang lain. Saya memang ingin ikut di Al-Hasani metodenya itu. Welcome to Al-Hasani. Cuman Bapak, kalau saya ikut sesuatu itu orangnya saya komit. Kalau saya komit itu 100%. Ya. Ada Pak Adriel sini Mande, orang kampung Mande di sini. Ya. Pak Adriel itu berlabuh di Al-Hasani. Oh, ya nanti kita mungkin Prof, kita hadirkan Pak Adriel mana Prof yang bisa menyapa Mande. Tadi kan Pak Adriel. Assalamualaikum Pak Adriel. Pak Adriel. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adriel, ini Mande adalah orang kampung Pak Adriel ini. Siapa, di mana di kampung? Mana wajah Pak Adriel? Ambo di Terusan pesisir selatan. Di mana? Di Painan. Di Painan. Oh, sakampung waktu mah. 15 menit kali nak 30 menit itu. Iya, 15 menit ya dari Terusan ke Painan. Ya. Iya. Ini Pak Adriel, mungkin pengalaman Pak Adriel di Al-Hasani gimana Pak Adriel? Oh iya, pengenakan ya kesan saya di Hasani. Itu menyita waktu nih, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mande ceritanya, saya beberapa tahun terakhir setelah pensiun dalam rangka mengisi kalbu saya, hati saya, nafas saya. Karena usia sudah makin lanjut, tampaknya sudah ada perbedaan kehidupan di waktu muda dengan hari tua. Karena di hari tua ini, pikiran orientasi kita memang sudah ke akhirat. Jadi kebutuhan spiritual makin tinggi. Memang saya mencari belajar Al-Quran ini beberapa metode. Ya, ada namanya mulai belajar nahwu saraf, tapi makin bingung. Juga beberapa lain itu metode yang lain, termasuk tamyiz, ada al-anbiya, ada macam-macam gitu. Tapi memang akhirnya saya berlabuh di sini di metode Al-Hasani. Kebetulan metodenya itu menarik bagi saya karena bisa interaktif dengan ustadz. Pak ustadznya ya sahabat dan kemudian mau berinteraksi kepada kita dan mau menjawab apa yang kita tanya, tidak pernah menyatakan itu kan sudah pernah saya beri, sudah pernah saya ajarkan, tidak ada istilah itu, dijawab lagi dan kemudian komprehensif mengajarkannya itu dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa Indonesia. Jadi cara mengajarkan di dalam nahwu saraf itu dirubah ke bahasa Indonesia sehingga cepat dicerna. Kita langsung mengaplikasikan ilmu kita itu ke Al-Quran. Jadi dalam 1 bulan, 2 bulan aja kita sudah bisa menerjemahkan per kata. Jadi di sini enaknya. Dan saya melihat di sini Al-Hasani ini interaksi kita secara personal dengan kawan-kawan sangat dekat. Jadi tidak ada istilahnya ini senior, ini junior, nggak ada. Saling bantu-membantu, saling memberitahu. Ada tim learningnya itu sangat bagus. Makanya saya membuat tadinya saya berpikir buku riwayat hidup saya itu sudah mau saya tutup. Saya bikin buku riwayat hidup. Saya beri judul menghadapi hutan belantara karena saya anak kampung dari Terusan bisa berkelana belajar kemana-mana. Ya saya pernah juga belajar ya seperti saya belajar mulai dari kampung SMP, SMA 1 Padang, kedokterannya saya di Undip Semarang, ke Jawa, saya tidak niat belajar di Padang. Dan saya juga pernah belajar di Australia, ya by training, hospital training dan master hospital management training. Dan ke Amerika saya juga pernah ke Atlanta mengambil training brand mapping, ya 1 bulan waktu itu. Dan akhirnya saya sempat jadi direktur beberapa rumah sakit. Tapi akhirnya saya memikirkan dunia saya ini kok kayak begini.
kosong nih, walaupun sudah menjelajah kemana-mana tapi kurang terisi gitu. Walaupun sudah belajar agama waktu muda, tapi nampaknya belum cukup. Karena batin itu, nampaknya kebutuhan batin itu memang satu kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan. Apalagi mau menuju kehidupan yang husnul khotimah. Jadi alhamdulillah di komunitas Al-Hasani ini luar biasa. Bukan memuji Mande ya. Kita bersahabat di sini. Apalagi saya dipercayai untuk banyak nanya-nanya, tapi nanya-nanya itu sebenarnya untuk saya belajar, untuk lebih memahami apa yang diajarkan. Sehingga dulunya Al-Quran, imam membaca ayat itu hanya lewat begitu aja. Kalau sekarang imam itu sudah mengerti kita maksudnya turhamun, yurhaun, segala macam gitu kan. Allahu Akbar, istiqomah itu kita diskusikan di sini, dan semuanya itu makin terbenakkan sehingga perlahan itu apa yang kita baca, apa yang kita dengar sudah mulai ngerti. Kalau dulu kan lepas saja, hanya sekadar hafalan. Ini bukan pengalaman saya saja, tapi pengalaman kita bersama. Baik Bu Sispa ini tadi, ya kawan-kawan lain, itu semuanya merasakan perasaan yang sama. Masya Allah. Bukunya berlabuh di Al-Hasani, Pak Abed. Akhirnya buku saya itu saya tambah lagi dengan saya berlabuh di Al-Hasani. Mungkin ini terakhir saya. Dan saya insya Allah saya akan istiqomah karena saya sadar saya umur sudah masuk 72, Mande. Sekarang ya kalau secara matematik ini sudah berakhir kehidupan sebenarnya nih, tapi masih ditambah juga. Maka dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Barangkali itu, Mande. Masya Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, silakan. Ya, saya sendiri, Bapak sebenarnya saya berminat. Akan saya coba deh. Kalau saya pribadi ya, akan saya coba. Murni di sana ada, karena basic saya ada ya. Sekarang itu saya banyak belajar sendiri. Belajar sendiri karena dengan waktu sendiri gitu ya. Insya Allah. Mungkin saya akan join Al-Hasani. Minimal Buya, Prof, minimal Mande Ben sebagai ketua Mande Minang Mancanegara membawa Mande Minang dulu, Buya. Tadi kalau Unisis tadi minta ke Amerika, kalau setahu saya kayak Imam Samsi Ali itu anak-anak itu berbahasa Inggris di sana, dan komunitasnya umum, bukan orang Indonesia saja gitu. Minimal Mande Minang dulu lah, Mande Ben, insya Allah. Mande dulu yang duluan. Kita bikin modulnya in English gitu. Jadi Mande yang bikinin mungkin kalau bisa bantu. Jadi nanti bisa share untuk yang non Indonesiannya juga. Insya Allah. Ya, mungkinnya begini kali ya, kalau kita undang, tapi Ibu Mande Minang Mancanegara ini ya, kita minta dia join ke Al-Hasani gitu. Ya. Dan keluarganya Mande Ben dan anak-anaknya. Anak. Ya. Jadi Al-Hasani ini ada yang remajanya, Bapak? Ada. Usia 80. Rupanya baru mulai gitu ya. Selama ini baru di Montreal, baru siang Montreal. Oh, yang di Montreal ini ya. Montreal udah ada fix jadwal kita Sabtu Ahad. Kita selalu via Zoom. Tadi Bu Ida Rafika sama Pak Sigit Afrianto itu nanti malam ada. Kalau ada mana yang agak ideal waktunya nanti malam, silakan masuk. Mungkin, Sabtu dan Ahad. Pak ya, maaf saya ini pikiran saya itu. Berikan materi, metode atau gimana begitu ya, supaya orang itu tertarik. Nanti saya bisa sampaikan kepada IMSA ini gitu ya, anak-anak di Amerika. Oh ya, ini ada modul kan. Anak-anak kami itu bahasa Inggris. Bapak-bapak, anak-anak kami di sini itu udah bahasa Inggris gitu maksudnya. Ya. Ya mungkin yang mande-mandenya kali ya. Mande ya. Mande dulu. Mande dulu ya. Bunda nggak apa-apa, Bunda dikirim apanya bahannya kayak Mande. Ya bahannya pokoknya. Ya nanti saya share ke Mande. Mande ya. Nanti saya hubungkan ada modulnya. Juga, ya. Saya hubungkan juga dengan yang anggota kami di Kanada sendiri itu ada, gitu ya. Jadi itu lebih dekat. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Antara anggota kami IMSA dengan ini Al-Hasani yang di Kanada. Oke. Jadi ada Bu Ananti juga ada, nanti saya Bu Nanti kita minta ke Mandir.
Bu Nanti ada nih, Bu Nanti sekarang? Bu Nanti nggak ada. Bu Ida Rafika? Bu Ida Rafika? Monitor Bu Ida Rafika? Ada Bu ya. Nanti Bu Ida Rafika koordinasi dengan Mande Minang bisa? Bisa insya Allah ya. Itu ya. Oke. Nanti koordinasi gimana apa? Nah, jadwal kita kan Sabtu Ahad itu ya. Oke, Prof. Sekalian Prof. Saya kembalikan ke Prof ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Del ya. Dari Pak Hadil Pak tadi. Ustadz. Tentang spiritual mulai lagi dari titik nol kayaknya itu ya kita semua. Ya. Termasuk saya yang umur 70 sekarang. Ya. Dan ini kita bicarakan tentang go internasional ya, go Ya. universe, ya. Go global. Ya. Kali ini ada lagi yang dari global dari Eropa ini. Silakan Belanda. Ibu Tatri Aprita Belanda. Silakan. Belanda. Oke, Mande Tati juga anggota Mande Minang Mancanegara ini, Prof. Ya, silakan Ibu Tati. Wakil ketua itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena videonya tidak saya on-kan karena berhubung situasi. Sebenarnya saya memang berdomisili di Belanda, tetapi tengah menikmati liburan di tanah air yang tercinta. Jadi pagi ini saya belum siap untuk kamera yang di-on-kan. Ben dan hadirin semua, saya mengucapkan terima kasih bisa gabung hari ini dan kenal dengan orang-orang hebat di Zoom ini. Siapa tahu nanti saya juga bisa bergabung seperti yang dianjurkan oleh Mande Ben untuk bergabung bersama Mande Minang Mancanegara dalam program ini, insya Allah. Mungkin sekian dari saya untuk sementara waktu. Tati di mana posisi Bu Tati? Di mana posisinya? Di Belanda. Sekarang lagi liburan. Saya tinggal di Belanda, di Den Haag. Nah, di Indonesia sekarang di mana Indonesianya? Pindah-pindah, saya nggak pernah. Hari ini saya ada di Bale Endah di Bandung di rumah kakak saya. Kemudian lusa saya akan kembali ke Jakarta dan beberapa hari kemudian akan pulang ke Belanda. Jadi waktu kampungnya di Sumbar di mana Bu? Di Bukit Tinggi itu Gadang. Tapi Bukit Tinggi. Ilah ndak ado dun sana deh. Tapi kapatangko ambo berjalan-jalan menikmati keindahan alam di Sumatera Barat luar biasa. Seperti yang Mande Ben bicarakan, Indonesia itu mempunyai quality dan keindahan yang tidak ada kalahnya dibandingkan dengan alam-alam di luar negeri. Jadi semakin tertarik hati untuk sering berlibur ke Indonesia karena luar biasa, apalagi di Sumatera yang baru saya kenal secara dekat gitu ya. Tadinya hanya melihat dari foto, kiriman video, tetapi setelah mau datang ke sana dan menikmati secara live gitu keindahannya, semakin tertarik hati ini untuk kembali berlibur di Minang. Sekampungnya Prof tuh Bu di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, tapi ando sana sudah ado. Bu Tati, saya undang khusus Bu Tati gimana? Pas ke Jakarta nanti, sehingga ke Sentul gimana? Udah dekat itu kan? Di Belanda di Jakarta juga sudah mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya, tapi acara di Jakarta pun sudah penuh, jadi sudah tidak ada lagi walaupun sedikit sudah. Oke, nggak apa-apa. Saya undang terbuka saya kalau Bu Tati ada waktu. Silakan. Amin. Oke. Terima kasih sudah bisa bergabung dan mudah-mudahan nanti seperti dengan ajakan Mande Ben dan Mande Murni kita bisa bergabung atas nama Mande Minang Mancanegara, insya Allah. Amin. Mande Ben. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih terima kasih dari Bu Tati. Masih ada satu di kolom chat ini dari Mas Rida Bustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mande, bolehkah saya bertanya mengenai organisasi Islam yang ada di Amerika? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, contohnya Muhammadiyah yang baru-baru ini didirikan di Amerika, yaitu perguruannya dan rumah sakit dan juga masjidnya. Nah, sejauh mana perkembangannya sampai saat ini? Silakan Mande Ben. Oke. Terima kasih, siapa tadi yang bertanya? Mas Rida. Mas Rida itu ya.
tentang Muhammadiyah ini baru gerakannya ini, bukan gerakan ya, perkumpulan. Anggotanya itu anggota IMSA kami juga. Jadi kita itu orangnya masuk di sini sama begitu ya. Ini timbulnya itu sebelum pandemik gitu ya. Ya maksudnya gini, itu suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah yang itu cabang dari Indonesia. Kegiatannya lebih banyak dalam seminar-seminar dan segalanya. Tetapi kalau tentang membangun rumah sakit di sini, di Amerika, saya belum mendengar gitu. Karena saya yang tidak aktif agak 2 tahun, setahun lah gitu ya, tidak ikut di IMSA, di Muhammadiyah. Cuman kalau kegiatan Muhammadiyah in general, itu tuh memang dia kebangunan begitu ya. Ini orang Muhammadiyah dengan orang apa itu kan adik kakak itu. Anyway. Tapi yang maksud Ibu kalau pembangunan di Amerika saya kira belum. Mungkin di Indonesia ya Indonesia sudah banyak intinya. Kegiatan ini cuma suatu organisasi begitu saja. Saya kira belum ada gitu kelihatan yang langsung begitu. Namanya Amerika tapi membangun-bangun begitu merasa saya masih susah juga. Tapi akan saya cari tanya gitu. Karena orang-orang itu kan ya teman dekat. Tapi saya kira nggak kedengaran deh. Gitu. Saya nggak aktif soal agak 2 tahun saya belum aktif di sana. Oke. Terjawabkah Ibu pertanyaan? Cukup. Ya, saya tambah sedikit Pak Prof ya. Terima kasih Mande. Saya sudah berkesempatan ngobrol sama Mande di sini. Yang bangunan maksudnya itu mendirikan sekolah memang baru mau rancangan seperti itu. Tapi organisasi yang seperti Mande katakan tadi, ya memang sudah nampak kayaknya. Alhamdulillah Mande pun sudah mengakui dan menyadari bahwa organisasinya orang-orangnya ya seperti rombongan yang Mande juga kan ya. Oke, memang benar itu Mande. Tapi memang ada niat yang besar dari organisasi Muhammadiyah ini untuk mendirikan perguruan seperti perguruan tinggi itu yang seperti berada di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Melbourne, Australia. Iya, di Australia ada juga ya, Pak. Di Melbourne. Oh, ya, saya tahu itu ya. Nah, makanya berdirinya di Amerika ini memang satu harapan besar bagi kita bangsa Indonesia, kaum Muslim yang begitu besar kan, mereka memang apa yang kata Mande tadi, orang Amerika begitu salut kepada kaum Muslim dari Indonesia. Alhamdulillah, Alamin. Jadi istilahnya tuh saya senang sekali mendengarnya organisasi itu isinya ya seperti yang Mande katakan tadi, ya orang-orang yang sekitar Mande juga. Saya sangat senang sekali dengarnya Mande. Itu aja Mande. Terima kasih Mande. Ya mungkin nanti perguruannya akan segera MUU sama orang Amerika itu katanya. Itu kata Pak Haidar Nasir itu dari Yogyakarta kan ya. Itu pusatnya kan di Yogyakarta. Ya, terima kasih Mande, terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih. Waktu berjalan terus. Cuma masih ada yang raise hand satu. Silakan Pak Indro. Bodo. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Selamat sore Ibu Nurbaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali raise hand tapi mental terus. Oh ya, Bapak. Ini ada 3 poin singkat saja karena waktunya memang udah mepet kena injury time ini saya Pak. Yang pertama saya kalau dengan Muhammadiyah itu sangat-sangat tersentuh karena saya dulu mualaf karena gara-gara Muhammadiyah Bu Nurbaini. Saya dulu mualaf SMP. Beliau ini mualaf Mande. Kalau convert tadi ya. Convert. Nah, yang kedua itu tadi ternyata banyak orang-orang Amerika yang sebenarnya convert, tapi istilah lain sebenarnya revert ya. Beberapa dari mereka mengatakan begitu. Ya. Misalnya seperti Profesor James Lang. Jeffrey Lang. Ya, intinya ada 2 hal yang menyebabkan mereka itu mualaf. Pertama itu karena kandungan ilmu pengetahuannya, ya, kebanyakan karena itu. Yang kedua itu seperti di surat Al-A'raf ayat 172 ya, bahwa mereka tuh revert, jadi itu betul-betul agama fitrah gitu. Itu yang persis dialami oleh pendeta
Kristen yang pengikutnya sangat banyak di Amerika, yaitu Hilarion Heikki ya, kalau nggak salah Bu Nurbaini ya. Itu yang baru-baru ini ya Pak Indro ya? Ya, belum lama, mungkin masih di 5 bulan. Ya, sekitar 4-5 bulan lalu. Nah, berikutnya lagi saya, karena aktivitas Muhammadiyah itu juga tidak terlepas dari syiar Islam di Amerika. Jadi mental ya. Mental lagi Pak Indro nih. Halo Pak Indro. Mental. Ya, mental kayaknya. Ya. Atau enggak usah ini, enggak usah. Sabil Ahmed. Oh, Sabil Ahmed ya. Ya, Sabil Ahmed ya. Ya, dia itu basisnya kalau nggak salah di Chicago. Nah, itu cara dakwahnya itu sangat-sangat menarik. Jadi di awalnya selalu mengungkapkan kesamaan antara Injil dengan Quran, selalu dimulai dari itu. Bahkan beberapa mukjizatnya Isa yang tidak ada di dalam Injil itu pun dia ceritakan. Tapi kemudian sampai masuk kepada hal-hal yang sifatnya ada perbedaan mencolok. Ada 2 hal dia selalu kemukakan. Itu pertama adalah akidah, yaitu ketahuan Ya, Allah. mental lagi. Hilang timbul. Terus yang mental ya. Ya, sinyal kurang baik. Ya. Bergelombang sinyal. Bukan doa. Iya. Pak Indro, halo. Antara Islam dan ada, sedang ngomong sebenarnya. Sedang ngomong. Yang Tidak jelas suaranya. Yang keempat. Halo Pak Indro. Ya nggak dengar Pak, sinyal. Oh udah nggak apa-apa. Jadi kalau saya lihat inti tadi masalah refer ya, ngaji ke surah Al-Araf 1 refer itu kembali fitrah. Nah, memang itu terjadi banyak di para kalau saya lihat ilmiawan itu kayak Profesor Jeffrey Lang, dia masuk Islam karena memang bertanya. Jadi orang tuh nggak puas dengan kitab mereka. Nah tadi Sabil Ahmed, saya juga ngikutin Sabil Ahmed ini, dia punya program open house, masjid open house. Di semua agama apapun silakan masuk, bertanya apapun, bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran. Dia akan menjawab, malah ada ya di situ ada juga konsumsi, habis bertanya bisa makan segala macamnya. Dan kita ngikutin video-videonya tuh Mandi. Alhamdulillah mungkin itu yang di statementkan oleh Pak Indro tadi kayak inti. Nah. Baik, terima kasih. Barangkali ada komentar dari Mande? Oh. Tentang Sabil Ahmad mungkin Mande, tentang Sabil Ahmad. Iya, barangkali itu benar tadi yang belum saya jangkau ya. Memang yang orang-orang bahkan ada pastor juga yang masuk Islam itu river itu. Karena ilmunya itu memperbandingkan itu ya. Suami saya juga membandingkan, dia Katolik itu dari kecil gitu ya. Nah, membandingkan itu memang Al-Qur'an lebih unggul daripada kitab-kitab yang lain. Terima kasih ya Pak Hendro. Iya, maaf tadi terputus Ibu. Ya, nggak sinyal, Pak. Baik, apakah cukup Pak Indro? Karena tadi sinyal, jadi hilang-hilang timbul suara Pak Indro. Ya, pertanyaan saya itu apakah Muhammadiyah secara reguler membuat sesi seperti open house yang dilakukan? Kayak Sabil Ahmad itu ya? Ya mungkin itu dari pertanyaannya. Ya, udah ketangkap Pak Indro. Oke, udah ketangkap. Apakah Muhammadiyah juga mengadakan sesi seperti open house untuk kayak Sabil Ahmad itu, Mande? Di Amerika gitu ya? Ya. Kalau setahu saya, yang saya alami pengalaman bersama gitu ya, kecuali 1 tahun belakangan ini, kita itu masih ini. Segalanya itu masih online gitu, masih virtual. Walaupun konferensi di dalam masa ini, dalam masa COVID itu kita konferensi Muhammadiyah itu ya, termasuk orang Indonesia itu juga masih virtual. Belum ada yang seperti IMSA itu.
Nah, mungkin nanti akan datang, dan saya bisa anjurkan, itu kan memang teman kita semua gitu ya. Bagus sekali idenya, seperti yang IMSA itu udah lama, itu memang besar dan bagus, sudah rapi sekali ininya, non-profit organization itu. Ini ide yang bagus, mengadakan konferensi Muhammadiyah yang kopi darat yang langsung gitu di Amerika, begitu maksudnya. Tapi sekarang ini so far belum ada gitu. Setahu saya terlalu cepat menjawabnya, tapi yakin saya itu belum ada gitu. Ya. Masih berupa virtual seperti biasalah, seperti ya gitu. Insyaallah. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya jawab, Bapak. Tapi usul yang kalau itu usul. Baik, terima kasih. Sepertinya waktu juga yang membatasi. Ya, waktunya, Prof. Ya. Hampir 7:30. Barangkali saya kembalikan ke Buya Rizal atau Ibu Nel, silakan. Oke. Pak Ustadz, silakan. Oke. Mande Minang, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mande atas kehadirannya di sini yang sudah memberikan pencerahan kepada kami tentang bagaimana perkembangan Islam di Amerika. Dan tadi kami menambil satu benang merah bahwa perkembangan Islam di Amerika sungguh sangat bagus dan terbuka lebar pintu luas-luas. Mungkin kita pingin ya, Tina Al-Sani pengen punya andil, walaupun setetes saya seperti satu tetes dalam lautan, karena kami mau memberikan semacam andil sedikit aja untuk memahami Al-Quran. Mungkin orang-orang kita yang dari situ, yang nanti juga bisa estafet kepada orang-orang yang dari Amerika. Kami pengen nanti saksi, ya Allah tanya, ilmu yang kutitipkan kepada engkau kemana aja kau bawakan? Pernah kami tawarkan kepada Mande, ya Allah. Nah, Mande juga tawarkan yang lain, ya Allah. Karena memang metode kita agak sedikit different, ya. Jadi sangat berbeda dengan lain. Mudah-mudahan nanti Al-Sani bisa memberikan warna di Amerika sana. Kemudian yang kedua, kami andai saja nanti punya ngubungi Mandi lagi dengan topik lain, mungkin bagaimana, mungkin agak lebih dalam, bagaimana masalah river, perilaku river itu apa aja, mungkin agak lebih kita perdalam, terutama yang bersentuhan dengan Quran. Mereka tertarik kayak Profesor Jeffrey Lang itu betul-betul karena Al-Quran dia, karena dia galau dengan etika, dia membaca ayat wa isqala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, inilah sebenarnya hidup kita. Nah, disitulah saya tertarik bagaimana orang-orang di situ tertarik ke Islam karena Al-Quran. Kalau karena faktor lain, mungkin kita apakan dulu. Yang kena faktor Al-Quran, karena menu kita adalah menu Al-Quran. Itu Mande ya. Insya Allah nanti Mande bersedia Mande ya. Diundang lagi oleh Bunda nanti dengan topik yang lebih terfokus kepada apa tadi, refer tadi ya. Oke, untuk itu kami berikan sebuah penghargaan ya dari kami. Penghargaan, semoga penghargaan ini sebagai pertanda bahwa kita pernah bersama. Allah tanya nanti, kita pernah membesarkan ayat Allah di zaman ini. Itu terima ya, Manda? Terima kasih, Bapak. Saya tanggung dengan tangan. Dengan hormat. Mudah-mudahan nanti di les, dibikin bingkai, taruh di ruangan Mande, di ruang tamannya, Mas Dev. Alangkah bangganya kami Al-Sani ada di Amerika sana. Oke, benar. Selanjutnya ke Prof. Prof, kami bagaimanapun Prof adalah sebagai, kalau Prof nggak datang Sabtu itu beda rasanya. Ini sudah kami anggap sebagai orang tua kami, pelindung kami. Itu terima ya Prof, jangan berbosan Prof. Ya, terima kasih. Ya, saya Bapak Abdul Rahman. Ya. Pak Abdul Rahman. Bapak, ucapkan terima kasih Pak Abdul Rahman ya. Ya, sama-sama. Sangat santunan surat Pak Abdul Rahman ini luar biasa tadi ya. Sangat pencerahan bagi. Semoga. Baru saya satu kali dari PIA Pak. Alhamdulillah. Lah salawi Pak. Lah terasa salawi Pak. Amin. Pak. Lagi di luar ini. Baik Prof, kami kembali ke Prof untuk ditutup. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf Bapak, terima kasih dan mohon maaf atas segala yang nggak berkenan, mungkin kesalahan dalam menjawab pertanyaan, memberikan paparan. Saya mohon maaf. Amin. Lengkap semua. Baik, terima kasih. Sudah jam 7.30. Alhamdulillah. Saya juga sebagai yang pemandu acara ini, mohon maaf ada hal yang tidak benar. Marilah kita tutup acara kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.